berhasil menebaknya, maka congratulations. Tapi jika kalian gagal, maka game over. Let's play the game. Dengar, selamatkan orang-orang dan lindungi kota ini. Bergeraklah dengan hati-hati. Aku mengandalkan kalian. Nami partner dan juga Pinky partner. Baiklah, untuk saat ini kita harus tunggu siaran teka-teki itu dulu. Baru setelah itu, kita pecahkan segera dan memberitahu pada seluruh pihak keamanan kota. Iya, aku mengerti. Sepertinya ini akan sulit. Tenang saja, kita pasti bisa. Kalau aku ingin bertemu dengannya, lakukan saja. Aku akan menunggu di sini. Oh, Masaki. Mau apa kau kemari? kau sendiri. Kenapa terus berdiri di depan pintu kamar Masaki? Apa urusanmu? Sudah, jangan melihatku seperti itu. Ku dengar kau punya misi kan? Kenapa kau tidak pergi menyelesaikannya? Kau Ira. Kenapa kau mendekat? Kau Ira, tolong jangan bersikap seperti ini. Jangan terlalu berat memikirkannya. Itu bisa mempengaruhi kesehatanmu. Apa-apaan kau ini? Aku baik-baik saja. Jangan ikut campur urusanku. Tapi aku tidak bisa melihatmu seperti ini. Hah? Kalau begitu pergi sana. Tidak usah di sini. Tidak, maksudku, jangan bersikap seperti ini. Sudah ada yang mengurus Masaki. Lebih baik kau istirahat. Aku tidak mau kau kenapa-kenapa. Tidak usah sok peduli denganku. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Kenapa kau selalu tidak pernah mau mendengarkanku? Salahmu sendiri juga kan? Sudah tahu ini masalah pribadiku, tetap saja kau ikut campur. Itu karena aku mengkhawatirkanmu. Itu tidak diperlukan. Tolong biarkan aku sendiri. Kakak. Kau Ira. Masing-masing jalur punya keunikan tersendiri loh. Pilih jalurmu dan coba lewati. Hati-hati ya, pastikan mobilmu berhasil sampai dengan kondisi aman. Hai semuanya, sudah waktunya untuk bercerita. Kali ini, aku ingin membicarakan sesuatu tentang kesedihan yang bisa dirampas dengan suara emas dari sebuah bintang. Teka-teki sudah dimulai di awal. Andai saja aku bisa menjadi bintang itu, aku akan selalu merasa bahagia. Apalagi jika ada yang mendengar suara bintang itu, aku pasti merasa lebih bahagia. Tapi sayang sekali, tidak semua orang bisa menjadi bintang itu, apalagi memiliki suara itu. Tapi aku yakin, hanya dengan
saja. Apa-apaan dia? Tiba-tiba mengajak bermain. Jika kalian berhasil menembaknya, maka congratulations. Tapi jika kalian gagal, maka game over. Let's play the game. Apa ada yang sudah tahu maksudnya? Dari yang ku dengar, sepertinya dia ingin melakukan penyerangan di tempat berisi orang-orang yang sedang merasa bahagia. Tapi tempat orang-orang yang bahagia, Kata-kata yang ada di akhir tadi ya. suara, bintang. Sepertinya aku sedikit mengerti. Suara emas. Kurasa suara saat yang mendengar oleh telinga kita. Dan sebuah bintang. Jika bintang dirilingi suara yang buatnya lebih indah, dan dia merasa lebih bahagia, yang artinya dia tidak sendiri dan sedang berada di keramaian. Dan dia juga bilang tidak semua bisa menjadi bintang itu, yang artinya bintang itu istimewa. Dan barusan dia bilang kita akan merasa bahagia hanya dengan melihatnya, bukan dengan mendengarnya. Padahal sebelumnya dia membicarakan suara kan? Menghilang dari tempat yang bersinar. Apa itu semacam cahaya atau tempat yang terdapat banyak lampu? Lampu. Suara asing yang menyerang suara bintang. Bintang yang dimaksud adalah bintang sedang berada di tempat yang penuh cahaya itu kan? Dan suara asing, apa maksudnya akan ada yang mengganggu bintang itu? Aku terpikirkan sesuatu. Itu seperti sebuah konser kah? Bintang, suara istimewa, keramaian, melihat dan mendengar, tempat bersinar. Itu mirip seperti saat kita mengunjungi konser. Dan di mana-mana konser diadakan untuk memberikan kebahagiaan. Di konser akan ada bintang, yang artinya dia adalah penyanyi. Penyanyi punya suara yang istimewa. Penyanyi dan penonton. Gawat. Jadi maksudnya dia akan melakukan penyerangan di tengah-tengah konser. Benar juga. Suara asing menyerang suara bintang. Tapi di kota ini tidak ada konser kan? Sebenarnya dari informasi yang gue dapat, malam ini akan ada semacam acara perkumpulan klub penyanyi sekolah di suatu gedung tidak jauh dari sini. Apa itu tempatnya? Lebih baik kita pastikan langsung saja ke sana. Ayo kita bergegas. Apa kau yakin kau akan baik-baik saja setelah ini? Jangan bicara seolah-olah kau tahu tentang segalanya tentang sihir ini. Sihir ini, sihir yang berbahaya, sihir yang akan terus mengambil alih tubuhmu dan juga kesadaranmu. Mungkin itu juga bisa jadi tantangan untukmu. Apakah kau akan menang dari pengaruh sihir itu? Atau sihir itu yang akan berhasil menguasai dirimu? Mas Saki, sudah cukup. Tenanglah. Ini awalnya aku tidak sabar. Aku sudah melihat mereka tampil. Cepat masuk, aku sebentar lagi akan mulai. Ini pertama kalinya bagiku untuk menontonnya. Aku rasa kau emang berbakat. Kalau aku tidak penyanyi, aku tidak akan punya banyak waktu, kau tahu?
tidak bisa lama-lama. Nikmati pertunjukannya dulu. Masih tidak ada yang mencurigakan. Baiklah, tetaplah waspada. Aku juga harus hati-hati. Apakah di sekitarku juga ada musuh? Salahmu sendiri juga kan? Sudah tahu ini masalah pribadiku, tetap saja kau ikut campur. Itu karena aku mengkhawatirkanmu. Itu tidak diperlukan. Tolong biarkan aku sendiri. Merenungi diri yang kini hampa dalam kesendirian yang membayangi hidupku. Tak kusangka setiap perasaan ini hanyalah sebuah kebohongan saja. Baru saja ku mulai menjauh sejauh yang ku bisa dari semua itu. Sungguh ku tak tahu apakah diri lemah ini satu benda yang kini sudah takkan lagi. Kau takkan bisa jauh dari semua ini. Bahkan meski terbang sekalipun ke langit tinggi, tak mungkin kau tidak. Tapi benarkah itu bukan hanya sekedar your bad feeling? Segala rasa di hatiku bahkan semua yang kini sudah tak terbendung lagi. Air mata yang terus mengalir membasahi. Dia ini dilarang keluar markas, bukan berarti tidak boleh keluar kamar seperti ini. Dokter Hitoru, Boleh aku bicara denganmu? Pasti menyenangkan ya, bisa bekerja sama dengannya. iya, tidak selalu begitu. Kadang setiap kali kami pulang dari misi, pasti ada saja kejadian yang menyedihkan dan tidak terduga, yang membuat kami jadi merasa gelisah. Tapi biasanya setelah itu, kami memutuskan untuk menghibur diri dengan aktivitas lain, entah itu mampir ke suatu tempat, atau jalan-jalan, atau berbincang-bincang tidak jauh dari lokasi misi. Dan semua itu juga untuk melepas rasa lelah kami. Jadi pada akhirnya pasti akan terasa menyenangkan. Kau juga harus yakin kalau keadaan sekarang ini juga bisa berakhir bahagia. Jujur saja, rasanya cukup iri melihat kehidupan manusia di sini. Kalian bisa memilih jalan hidup kalian. Berbeda dengan kami yang dari lahir harus sudah menjadi apa yang ditakdirkan. Seperti diriku ini, terlahir sebagai pengguna sihir Hil, yang artinya, kalau saat aku dewasa, aku harus menjadi seorang dokter atau ilmuwan. Jika tidak, aku akan langsung dihukum mati. Karena itu akan dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap negeri sendiri. Jika aku tidak ingin menggunakan kemampuan yang kumiliki, yang telah diberikan pada hidupku, padahal sudah memiliki kemampuan yang luar biasa, akan langsung dicap sebagai kriminal, karena tidak bisa memberikan manfaat untuk penyihir-penyihir lain. Ya, itulah kira-kira hukum yang berlaku di sana. Kenapa menakutkan seperti itu?
Apa jangan-jangan mereka yang sudah menikah akan was-was dengan keturunannya? Tidak, kami tidak bisa merasa begitu. Hah? Kami para penyihir di negeri sihir tidak bisa memiliki perasaan belas kasih. Yang artinya kami tidak bisa mengasihani para penyihir yang memiliki takdir menakutkan atau menyedihkan. Jadi jika mereka memiliki keturunan yang tidak ingin menjadi berguna bagi negeri sihir dan tidak mau menaati hukum yang berlaku, maka ia akan langsung dianggap sebagai pengkhianat dalam keluarga. Jadi profesor itu pantas saja dia bisa setika itu melakukan eksperimen yang menakutkan. Jangan-jangan jika Masaki terlepas dari kekuatan itu. Tidak, itu hukum untuk para penyihir. Masaki di sini sebagai subjek percobaan, dan jika berhasil, itu akan jadi sebuah karya. Tapi akan berbeda lagi jika dia pada akhirnya menjadi penyihir. Hukum negeri sihir akan berlaku untuknya. Itulah sebabnya kita harus membuat Masaki terbebas dari sihir itu. Sungguh ku tak tahu apakah diri lemah ini Keberangkatan yang kini sudah takkan lagi Kau takkan bisa Zia, apa kau mendeteksi sesuatu yang ada dalam sini? Di sini tidak ada apa-apa. Aku tidak menemukan benda asing apapun. Apa? Zoa, bisa kau cek belakang panggung sekarang? Baiklah. Kak Yui, aku menemukan suatu benda dengan energi kuat di dekat piring itu. Hei, tunggu. Semuanya cepat keluar. Ada bom yang akan meledak. Cepatlah. Iya. Yui, apa kau baik-baik saja? Cepatlah jawab. Zoa juga tidak bisa dihubungi. Sial. Zoa, kau tidak apa-apa? Iya, aku baik-baik saja. Bagaimana dengan di dalam? Semuanya sudah berhasil dievakuasi. Kau juga ikutlah. Baiklah. Tempat yang menakutkan. Bagaimana bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Menakutkan sekali. Yui, Maaf, aku tidak menjawab panggilanmu. Aku harus fokus menyelamatkan orang-orang dulu. tiba-tiba saja ada ledakan. Rasanya jadi semakin menyebalkan saja. Kak Yuta, barusan aku bertemu dengan seseorang yang meletakkan benda aneh itu. Kemungkinan itu adalah pemicu ledakan ini. Seseorang. Apa? Jadi asalnya dari belakang. Dia langsung pergi setelah itu. Hai semuanya. Wah, kalian semua berhasil keluar ya. Gadis itu, Hebat sekali. Congratulations. Selamat untuk kalian. Ya.
Kalau begitu, sampai jumpa di permainan berikutnya. Oi, tunggu dulu. Dia kabur secepat itu. Begitu rupanya. Setelah melakukan aksinya, dia memperlihatkan diri dan langsung pergi tanpa jejak. Rupanya itu alur permainannya. Pantas saja, dia sangat sulit untuk ditangkap. Untungnya saja, kita masih bisa menyelamatkan orang-orang di sana. Kalau tidak, aku yakin garis itu masih akan melukai mereka. Iya, kami segera mengevakuasi mereka semua sebelum ledakan itu semakin membesar. Benar-benar mengejutkan sekali. Baiklah, kalian istirahatlah dulu. Kita harus bersiap untuk menghadapi apa yang akan dilakukannya lagi. Baik. Koira, Kakak, kau ingin pergi kemana? aku mau pulang. Jangan mengikutiku. Ini sudah malam, biar aku yang mengantarmu. Jangan pulang sendirian. Aku sudah biasa pulang sendiri. Koira, Apa-apaan kau ini? Lepaskan aku. akhir-akhir ini sedang banyak sekali kejahatan di kota ini. Aku tidak mau kau kenapa-kenapa. Lepaskan. Aku tidak mau pulang bersamamu. Dengarkan aku dulu, Koira. Kau bilang lepas. Sudahlah, jangan hiraukan mereka. Ayo aku antar kalian pulang. Iya, Kenapa kau terus bunuh diri seperti ini? Tidak seperti dirimu saja. Berikan informasi.